warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lega Bayardianto. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara menginstal Linux ya di VirtualBox. Jadi kita akan menginstal Linux di virtual ya, di VirtualBox gitu. Jadi kita akan coba langsung melakukan tutorialnya. Oke. Untuk langkah-langkah yang pertama kita buka dulu aplikasi VirtualBox ya. Kita cari VirtualBox. Oke, di sini saya memakai Oracle ya, dari Oracle. Nah, inilah tampilan awal aplikasi Oracle VM VirtualBox Manager ya. Jadi di sini kalian bisa semacam simulasi untuk install ulang, misal install ulang Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux pun juga bisa ya. Di sini kalian bisa belajar terlebih dahulu sebelum kalian melakukan install ulang secara asli ya di laptop maupun di PC kalian. Jadi kita akan coba belajar bagaimana cara menginstal Linux di VirtualBox Manager ini. Oke. Jadi untuk kali ini saya akan menggunakan Linux server. Oke. Jadi di Linux itu ada Linux desktop dan Linux server. Nah, kalian bisa cari-cari referensi ya di Google, di internet banyak itu referensi yang bisa kalian cari. Oke. Lalu bagaimana cara kita memulainya? Oke. Di bagian sini akan ada panel ya. Di sini preference, import, export, new, dan add. Oke. Nah, kita akan nyoba membuat baru ya, membuat simulasi baru. Di sini kita tambahkan ini new. Oke, kita akan membuat baru. Kita klik new. Oke. Setelah itu akan muncul create virtual machine. Oke. Nah, di sini kita akan memberikan nama dan memilih operasi sistem yang akan kita coba simulasikan. Oke. Nah, di sini nama kita isi bebas ya, misal nama saya Lega Bayu gitu, misal. Ini nama bersifat terserah ya. Terus untuk penyimpanan foldernya defaultnya di user, terus VirtualBox gitu ya nanti. Lalu tipe, nah di sini kalian bisa pilih ya, Microsoft Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM, macOS dan lainnya. Ini kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, karena di sini saya akan menginstal Linux, jadi saya pilih Linux. Nah, oke, di sini version. Nah, di sini saya menggunakan versi Ubuntu ya, Ubuntu 64 bit. Jadi saya akan menggunakan Linux server dari Ubuntu 64 bit. Oke. Setelah itu kita klik next. Nah, setelah itu akan muncul jendela memory size. Jadi kita akan memberikan berapa RAM yang akan kita gunakan untuk simulasi operasi sistem Linux ya. Kita akan coba membuat itu. Kita kasih 1 GB saja ya. 1024 MB ya di sini. Kita klik next. Lalu kita buat sebuah harddisk sekarang. Jadi kita akan memberikan harddisk, tadi kan sudah memberikan RAM. Nah, kita akan memberikan harddisk ya. Penyimpanan lah istilah di situ. Kita klik create. Kita VirtualBox disk image. Oke, kita klik next ya. Kita klik next. Lalu nah di sini kita akan berapa sih mengatur harddisk atau penyimpanan yang akan kita berikan. Nah, di sini defaultnya 10 GB ya. Kita bisa atur lah sampai 2 TB ya di sini. Kita ikuti saja defaultnya ini 10 GB. Lalu kita klik create ya. Kita klik create setelah kita mengatur berapa sih kapasitas yang ingin kita berikan seperti itu. Kita klik create. Nah, otomatis akan muncul ya di jendela sebelah sini nama dan juga
version yang kita pilih. Misal tadi Linux ya di sini. Oke, langkah selanjutnya kita akan memberikan penyimpanan ya, melakukan pencarian penyimpanan file ISO maupun file Ubuntu yang akan kita gunakan. Jadi kalau kalian mau install Windows 10, jadi itu kan kita harus mempunyai file dulu, file Windows 10-nya itu. Nah, di sini kita masuk di bagian setting. Oke. Kita masuk di jendela setting ini. Nah, akan muncul panel-panel seperti ini: General, System, Display, Storage, Audio, Network ya, dan lain sebagainya ini. Kita masuk di bagian storage, penyimpanan. Oke. Lalu dapat dilihat di sebelah sini ada control IDE ya di sini. Nah, di bawahnya ini kan kosong ya untuk slot booting lah, booting awal kalau kita istilahnya kalau mau install ulang Windows seperti itu. Nah, di sebelah sini atributnya optical drive kan tadi kita pilih. Nah, di sini kita masuk di kaset ini ya, ada gambar kaset sama panah kecil ya di sini. Kita klik. Nah, di sini kita choose virtual optical disk file. Oke. Choose virtual optical disk file ya, di sini kita pilih. Nah, kita cari di mana letak file yang akan kita gunakan untuk menginstal Windows maupun Linux ya. Di sini kita Linux ya. Kita cari dulu, tadi saya menyimpannya di sini. Nah, di sini saya menggunakan Ubuntu 16.04 server 64 bit ya. Oke, setelah itu kita klik open. Oke. Lalu kita klik OK saja. Nah, setelah kita berhasil memasukkan optical drive ya di sini, kita klik kanan, kita start. Oke, start. Kalian bisa juga di sini start di sini, sama saja ya. Oke, kita klik start. Kita tunggu. Nah, akan muncul prosesnya ya. Kita perbesar saja di sini. Nah, ini merupakan langkah pertama simulasi Linux ya. Oke, di sini kita pilih bahasa untuk install Linuxnya. Di sini kita klik bahasa Indonesia ya. Kita cari bahasa Indonesia, kita enter. Nah, akan muncul ini: pasang server Ubuntu, install Ubuntu server, install MAIS, periksa dan lain sebagainya. Kita pilih pasang server Ubuntu. Oke, kita enter. Nah, kita tunggu. Nah, di sini lanjutkan instalasi dengan bahasa yang dipilih. Nah, kita tadi kan memilih bahasa Indonesia ya kan. Oke, kita klik ya, kita setuju ya. Lalu pilih lokasi Anda. Ini kita jelas ya di Indonesia, kalian pilih Indonesia, kita enter. Lalu mengatur keyboard. Nah, di sini keyboardnya defaultnya itu sudah diatur sama ini Linuxnya ini. Deteksi penataan papan ketik kita lewati saja ya, kita tidak. Nah, di sini negara asal untuk keyboard kita pilih English US ya, di sini paling bawah. Kita next, lalu pola keyboard kita ikuti saja English US, kita enter. Ya, kita tunggu. Nah, memuat komponen tambahan. Oke. Kalian bisa mencoba sendiri ya untuk versi Linuxnya. Kalian bisa 16.10, 16.04, bahkan yang terbaru itu ada yang 19 titik berapa itu saya lupa. Udah ada versi 19-nya itu. Oke. Nah, ini mencari alamat, kita tunggu. Sedang mengkonfigurasi, oke. Nah, di sini akan muncul alamat server DNS untuk kita mengatur jaringan ya. Kita kalau tidak ingin mengatur jaringan sekarang, nanti kita juga bisa mengatur jaringan. Kita lanjutkan saja ya. Kita klik tab ya. Kalau untuk melanjutkan, kalau pakai pakai keyboard bawah itu
bisa juga. Kita klik enter, lanjutkan. Nah, di sini silakan masukkan nama host untuk sistem ini. Nah, nama host di sini adalah kata tunggal yang mengidentifikasi sistem Anda pada jaringan. Nah, di sini defaultnya itu Ubuntu. Kita ikuti saja ya. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, di sini nama lengkap dari pengguna. Kalian isi nama lengkap kalian ya. Misal saya Lika Bayu Herdianto, seperti itu ya. Nah, lalu pilih nama pengguna untuk akun baru. Jadi misalkan di Windows kan biasanya ada di dokumen siapa gitu kan, namanya bisa itu ya kan. Kita klik nama untuk akun Anda, kita pilih, kita isi Liga ya di sini. Kalian bisa isikan nama pendek kalian, misal Bayu, Ferdi, terus Hanafi, seperti itu bisa. Oke, kita klik lanjutkan. Lalu kita buat sandi yang mudah diingat ya. Kita buat sandi yang mudah diingat karena sandi ini akan sering kita gunakan kalau kita menggunakan Linux server ya. Oke. Di sini saya akan membuat sebuah password, cukup mudah saja. Lalu Anda ingin menggunakan kata sandi yang lemah, karena tadi saya menggunakan kata sandi yang sangat mudah ya. Jadi kalian bisa atur sendiri seberapa kuat sandi yang ingin kalian gunakan dan harus kalian ingat betul-betul. Oke. Lalu di sini Anda ingin menggunakan kata sandi yang lemah, ya kita lanjutkan saja. Lalu enkripsi directory home Anda, kita klik, kita pilih ya. Nah, kita pilih kota dalam zona waktu. Nah, di sini kalian bisa pilih ya sesuai dengan lokasi kalian. Kita di sini saya WIB. Nah, di sini partisi hard disk. Program instalasi ini dapat membimbing Anda mempartisi hard disk. Oke. Nah, di sini kita akan metode pemartisian, kita pilih terpandu, gunakan seluruh hard disk. Jadi tadi kan sebelum kita melakukan start awal ini, kita akan memberikan memori sebesar 10 GB ya. Jadi kita akan menggunakan secara utuh 10 GB itu ya di sini. Gunakan seluruh hard disk, oke. Kita enter, pilih hard disk yang akan dipartisi. Nah, di sini kan dapat dilihat 10,7 ya. Oke, kita enter saja. Tulis perubahan yang terjadi pada hard disk. Jadi kita akan menuliskan partisinya itu di hard disk yang kita berikan 10 GB tadi. Lalu kita pilih ya. Oke, kita tunggu, sedang memasang sistem. Oke, kita tunggu ya. Untuk simulasi memasang instalasi Linux ini tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Kalian bisa sekitar 15-20 menit seperti itu. Kalian bisa lakukan simulasi install Linux server ini ya. Saya sebagai contoh Linux server. Oke. Kalau kalian ingin belajar cara menginstal Windows 7, Windows 8, Windows 10, bisa menggunakan VirtualBox dulu ya. Jadi kalian tidak takut nanti gimana ini cara untuk install, apalagi kalian yang takut salah gitu ya. Jadi kalian coba dulu di VirtualBox ini ya. Jadi kalian bisa sesuaikan dulu bagaimana cara installnya itu. Oke, ini mengatur pengelola paket, alamat proxy kosongkan bila tak ada. Kita kosongkan saja ya. Kita pilih lanjutkan. Oke, sedang memasang perangkat ya. Kita tunggu saja. Nah, di sini Anda ingin mengelola peningkatan pada sistem ini dengan cara bagaimana? Nah, di sini ada pilihan tidak ada pembaruan, pasang pembaruan keamanan secara otomatis,
atau kelola sistem dengan landscape. Nah, di sini kita pilih tidak ada pembaruan otomatis ya, biar nanti tidak ada pembaruan seperti itu. Kita klik tidak ada pembaruan otomatis. Lalu saat ini hanya inti dari Debian yang terpasang. Untuk menyelesaikannya kita bisa pilih perangkat lunak yang ingin diinstal. Kita defaultnya di sini ya, standar sistem. Kita pilih saja standar sistem ini ya, kita enter. Oke, tunggu. Di sini saya tidak akan men-skip videonya ya, atau mempercepat videonya, karena saya akan memberikan tutorial secara lengkap dan jelas ya di sini. Jadi kalian nanti tidak akan terjadi kesalahan dalam melakukan simulasi instalasi Linux server ini. Meskipun videonya nanti panjang ya, apa-apalah, namanya juga kita sama-sama belajar ya kan, di situ. Oke, hampir selesai ya di sini. Untuk kalian yang baru mampir di channel Liga Bayordianto, kalian wajib subscribe channel saya ya, Liga Bayordianto, dan like semua videonya, karena nanti saya akan membagikan tutorial yang lainnya. Oke, jadi kalian tidak akan kebingungan dalam mencari tutorial seputar PC maupun laptop ya kan. Saya juga ada tutorial Android seperti itu. Jadi saya akan memberikan tutorial yang saya bisa untuk kalian semua. Oke. Nah, di sini memasang bootloader group pada hard disk, memasang bootloader group pada master boot record. Kita pilih ya. Kalian bisa baca dulu ya instruksi yang ada di sini. Tidak bisa ya mouse-nya ini. Kalian bisa baca dulu. Mungkin kalian ragu ya untuk pilih apa gitu. Kita klik saja ya ini. Ini sedang menyelesaikan instalasi. Jadi tidak begitu lama ya dalam instalasi Linux server itu. Instalasi telah selesai. Sekarang saatnya boot ke sistem baru Anda. Pastikan mengeluarkan instalasi sehingga booting dilakukan dari disk. Nah, kita akan booting awal ya. Kalau kita install di Windows kan setelah selesai memasang Windows, nah kita kan akan restart otomatis, lalu booting ke Windows kita yang baru. Kita klik lanjutkan seperti ini ya. Lanjutkan. Nah, ini kita sudah masuk ya. Nah, kita tunggu. Nah, kita akan login di Ubuntu kita ya, di Linux kita. Tadi kita kan membuat nama pendek ya, nama host kalau nggak salah itu nama pendek. Kita masukkan ya, tadi saya menggunakan nama pendek Liga. Jadi kalian ingat-ingat ya, nama pendek yang kalian berikan tadi, kalian ketik, lalu kita enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password. Nah, tadi kan saya sudah bilang kalian buat sandi yang pendek dan dapat diingat ya, dan mudah diingat lah seperti itu. Kita masukkan sandi kita, oke. Nah, kita sudah masuk di Ubuntu kita di Linux ya. Kita sudah masuk. Nah, kita akan cari tahu apakah benar ini Linux kita gitu. Kita cari nama pengguna lah seperti itu ya. Kita cek WAMI. Nah, di sini. Nah, benar ya. Di sini atas nama Liga ya. Atas nama Liga. Nah, kalian bisa cek ya Linux
kalian yang sudah kalian berikan namanya tadi, apakah benar ini Linux kita seperti itu, apakah benar dengan sesuai nama yang kita berikan tadi. Oke. Nah, ini nol, kita untuk matikan seperti ini. Nah, seperti itu tutorial install Linux server yang bisa saya sampaikan. Jadi kita menggunakan aplikasi VirtualBox Manager ini untuk simulasi sebelum kita install ulang PC maupun laptop kita secara betul ya. Jadi kita bisa belajar terlebih dahulu. Oke. Sekian tutorial yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya ya dengan tutorial yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.